Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat lubang di tandon ya. Sebetulnya kalau kawan-kawan beli tandon itu kan sudah ada lubang seperti ini ya. Tapi mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan lubang di posisi lain. Nah, nanti ayo kita praktekkan ya bagaimana caranya. Kemudian ada juga yang bagaimana Pak cara memperbesar lubang tandon ya. Ada yang kawan-kawan yang mungkin lihat video saya bahwa lubang tandon ya atau pipanya yang keluar dari tandon atau toren, semakin besar pipanya maka aliran airnya akan semakin lancar gitu ya. Nah, agar kita bisa memasang pipa besar tentunya lubang dari tandon ini harus kita besarin juga kan. Misalkan ukuran ini bawaannya itu 3/4 ya. Misalkan kita besarin jadi 1 inci, 1,5, bahkan 2 inci gitu ya. Nah, yang kita perlukan nanti peralatannya apa aja? Ayo kita lihat. Baiklah, di sini saya punya tandon mini ya, pura-pura tandon ya kawan-kawan. Terus ini ada bulkhead fitting ya. Nah, bulkhead fitting ini bisa teman-teman beli di toko-toko bangunan. Ukurannya bermacam-macam mulai dari 0,5 inci sampai sangat besar sekali. Seperti kawan-kawan lihat, semua tandon pasti ada bulkhead fittingnya. Tuh lihat ya, yang warna hitam itu. Itu untuk memudahkan kita memasang pipa PVC nantinya. Oke. Nah, nanti bagaimana cara memasang bulkhead fitting ini? Ayo kita lihat ya caranya. Yang pertama, kawan-kawan tentukan dulu di mana posisi nanti dia akan dipasang. Ya, tentu saja nggak bisa mentok sampai ke dasar tandon ya kawan-kawan. Pasti agak naik sedikit ya, kira-kira segini. Jadi kawan-kawan tandai, ini sudah saya beri titik ya. Selanjutnya kita akan melubangi tandon ini sebesar apa? Sebesar ini kawan-kawan, sebesar lubang ini. Ya, diameternya sebesar ini. Jadi nanti dia akan masuk dari dalam ya, dari dalam tangki. Jadi cetakannya kira-kira segini lah nanti lubangnya. Nah, peralatan apa yang kita butuhkan? Yaitu kita harus memiliki namanya gergaji lubang teman-teman. Gergaji lubang yang kita butuhkan adalah yang besarnya pas dengan ini ya, jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti berakibat bocor ya kawan-kawan, susah untuk dipasang. Nah, ini kira-kira sudah pas. Mendingan agak kurang besar sedikit, nanti bisa kita tambahin lubangnya. Kalau kita terlalu besar itu tidak bisa kita kecilkan lagi ya. Kalau terlalu kecil bisa kita lebarin sedikit nanti. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini gergaji lubang atau dalam bahasa Inggris disebut hole saw. Itu kalau kawan-kawan beli itu ada yang berbagai macam ukurannya seperti ini. Nah, ini saya boleh pinjam ya, bukan punya saya sendiri. Jadi nanti ada kitnya ya kawan-kawan. Ini nanti kan kita akan pasang di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita untuk memakai hole saw kawan-kawan nggak bisa langsung ini dipasang di bor gini, nggak bisa. Ini tengahnya juga harus diberi mata bor ya, diberi mata bor seperti ini agar putarannya nanti tidak mobat-mabit, orang Jawa bilang ya, stabil putarannya. Nah, untuk mempermudah ini mata bor ini akan saya pakai untuk melobangin awal dulu. Kawan-kawan perhatikan ya.
Kita coba dulu apakah lubangnya sudah cukup. Ternyata pas. Oh ya kawan-kawan, sebelum kita memasang ya, kita pastikan permukaan di sini itu permukaannya harus mulus semua ya. Jadi kalau kayak ada garis seperti ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena nanti seal ini dia akan nempel ke sana ya, nempel ketat seperti ini. Kalau dia sampai ada garis seperti itu nanti kemungkinan akan bocor. Jadi ayo kita bersihkan dulu. Baik, udah lumayan rata. Sekarang waktunya saya pasang ke tangkinya. Oh ya, sealnya jangan lupa ya, sealnya ini letaknya di sini ya kawan-kawan. Pastikan permukaannya bersih dari serpihan-serpihan plastik. Perhatikan dratnya ya, kalau ini model terbalik ke kiri sini. Nanti jangan sampai kawan-kawan mau ngencengin atau mau buka malah kebalik ya. Soalnya saya pun pernah. Baik, sekarang sudah terpasang. Selanjutnya kita akan tes ya, apakah dia bocor atau tidak. Kalau bocor nanti kita tahu ya penyebabnya adalah permukaan yang tidak rata yang di dalam tadi. Kalau di sebelah sini nggak masalah ya, karena air sudah disekat di bagian dalam. Kita tes kebocoran sekarang. Untuk ngetes kebocoran kita pasang dulu ya, plug atau orang Jawa bilang dop. Sekarang kita akan isi penuh tangki ini dengan air. Video akan saya putus ya sampai kondisi penuh, nanti kita lihat apakah ada kebocoran. Baiklah, air sekarang udah penuh dan tidak ada kebocoran. Coba kita zoom ya. Tuh, tidak ada air menetes sama sekali, jadi udah cukup bagus ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara membesarkan lubang ya. Misalkan sekarang kan ini bulkheadnya setengah ya kawan-kawan. Nanti kita akan pakai bulkhead yang lebih besar lagi. Nah, mungkin kawan-kawan ada kesulitan cara bikin lubangnya karena sudah ada lubang, dilubangin lagi, mata bornya kan nggak bisa nancep kayak tadi lagi ya. Sehingga ada kemungkinan waktu kita ngebor jadi goyang-goyang gitu. Nah, bagaimana biar nggak goyang-goyang? Kita buang dulu airnya sebelum kita bikin untuk praktek lubang berikutnya. Nah, kasus berikutnya, bila kawan-kawan ingin misalkan lubang ini ingin dibesarkan pakai ini misalkan ya. Ini kalau
kita pakai mata bor tadi itu kan nggak bisa dapat center ya, nggak bisa dapat tengah. Jadi jalan tengahnya adalah seperti ini. Kita pasang dulu yang ini. Ini mungkin berbeda merek akan berbeda cara ya kawan-kawan. Tapi pada prinsipnya sama saja seperti itu. Nah, kemudian lubang yang kita, misalkan ini tadi lubang yang untuk bulkhead setengah inci ya, kita harus pakai kembali, tapi kali ini bukan untuk ngebor ya kawan-kawan. Kali ini adalah sebagai guidance atau sebagai pengganti mata bor tadi. Nah, seperti ini. Sehingga sekarang cara ngebornya yang tengah ini menjadi penjaga agar dia tidak mopet-mapit ya. Lihat, nah seperti itu. Selanjutnya kita tinggal pasangkan mesin bornya dan diputar seperti tadi ya. Sehingga hasilnya nanti lubangnya akan menjadi besar dan tetap rapi. Nah, selain memakai hole saw tadi ya kawan-kawan, ada alternatif lain yang mungkin lebih murah, yaitu memakai mata gerinda nanas ini istilahnya ya orang-orang. Jadi ini sepertinya dia terbuat dari tungsten carbide. Jadi kita bisa memakainya seperti kita memasang mata bor. Nah, seperti ini. Nanti tinggal diputar. Nah, seperti itu. Sampai lubangnya sebesar yang kita inginkan. Jadi kawan-kawan, untuk kerapian tentu saja kita harus membuat atau menggambar lingkarannya dulu ya, baru dipotong pakai ini, sehingga kita bisa ngikutin gambar dengan rapi. Kalau kita nggak menggambar nanti bisa lonjong atau metode-metode ya ininya lubangnya. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang pengen ngelobangin tandon tapi masih bingung bagaimana caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.